Shalom, saudara dikasih Tuhan dimanapun kita berada. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan, Roh Kudus dinyatakan. Kita percaya penyertaan Tuhan luar biasa buat hidup kita. Kebaikan Tuhan terus tercurah. Siapkan hidup kita masuk dalam ibadah pada hari ini dan kita akan mulai dengan berdoa. Tuhan Roh Kudus, kami mengangkat tangan kami. Kami bersyukur buat hari-hari yang baik, hari yang luar biasa di hidup kami. Ini hidup kami Tuhan, menyempatkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bila Roh Kudus yang hadir, yang menyatakan kemuliaan-Nya. Kami mengundang Roh Kudus hadir dan menyatakan kemuliaan-Mu atas hidup kami. Kami percaya saat kami menaikkan pujian kami, penyembahan kepada Tuhan, nama Yesus dimuliakan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Roh Kudus tercurah, ada kekuatan baru, ada sukacita baru, bahkan ada mujizat yang dinyatakan atas setiap kami. Mana yang siap untuk memuji menyembah Tuhan dengan semangat, katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, nyatakan kemuliaan-Nya. Haleluya. Kuasa Roh Kudus yang dicurahkan, berikan kekuatan baru. Haleluya. Haleluya. Sama-sama dengan iman nyanyikan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Dengan iman nyanyikan, hari inilah
Biarlah pujian kami jadi iman kami kepada Tuhan. Roh Kudus nyatakan ada pembebasan, ada kekuatan baru yang Tuhan curahkan buat setiap kami. Amin. Makasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami bersyukur. Makasih. Kami bersyukur. Mari setiap pribadi naikkan pujianmu, naikkan sembahmu, syukurmu kepada Tuhan. Sebab Dia baik, Yesus, haleluya, haleluya. Nama-nama Yesus kita kalah, kami bersyukur, kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari terus Roh Kudus yang hadir, mengalir selalu dalam hidup kami. Kita ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini, ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini, ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Musik pujikan pujian ini. Segitu kumakan nama-Mu, Roh Kudus yang hadir, mengalir dalam hidup kami. Kita akan nama-nama. Kita kalahkan nama-nama.
setiap kami Tuhan. Perbaharui hidup kami dengan kuasa-Mu. Nyalakan nama-namanya sekedar. Haleluya. Nyalakan namanya sekedar. Yesus yang mengalir melalui Roh Kudus, menjamah setiap hidup kami jadi baru. Anak-anak namanya biarnya lemah Tuhan berikan kekuatan baru, berikan sukacita baru. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, karena Roh Kudus mengalir. Anak
galakan nama Yesus, kita galakan nama Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah terus Roh Kudus mengalir dalam hidup kami. Lebih jauh Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Kami taruhkan pengharapan kami kepada Engkau Yesus, Allah yang berkuasa atas segalanya. Biarlah Tuhan Roh Kudus terus menuntun hidup kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kami dapati kekuatan baru, karena dapati rema yang baru daripada Tuhan. Tuntunan Tuhan sempurna, karena kuasa-Mu, kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kita kalalkan. Segitu ku makalah. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kita galakan nama Yesus. Biarlah kesempurnaan Tuhan jadi bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu yang berkarya dalam hidup kami. Jadi kami pelaku yang setia di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini untuk selama-lamanya. Diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin.
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-30. Kita akan baca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambil bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan.
Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya kamu hidup baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini. Bapak Ibu Saudara, setiap waktu dalam kehidupan kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan apa yang harus kita ambil. Kita harus mengambil keputusan-keputusan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika pilihan-pilihan itu ada di hadapan kita dan kemudian kita mengambil pilihan-pilihan tersebut, maka ketika kita mengambil pilihan, kita akan melakukan apa yang menjadi pilihan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa ketika kita mengambil pilihan-pilihan tersebut, itu mencerminkan siapa kehidupan kita. Nah, di hari ini saya rindu untuk membagikan apa yang menjadi pilihan-pilihan yang harus kita ambil, apa yang harus kita putuskan dan kita harus lakukan sehingga kita bisa memilih pilihan-pilihan yang tepat dalam kehidupan kita. Mengingat waktu-waktu yang terjadi saat ini ada banyak hal yang menjadi tekanan-tekanan dalam kehidupan kita dan kita harus bisa memilih pilihan-pilihan yang tepat. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, Musa mengatakan kepada bangsa Israel ada dua yang harus dipilih. Ada pilihan. Apakah engkau mau mengambil kehidupan? Apakah engkau mau mengambil kematian? Apakah engkau akan mengambil berkat? Apakah engkau akan mengambil kutuk? Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kalau ini diperhadapkan kepada kita, kita tidak akan memilih kematian, kita tidak akan memilih kutuk. Pasti kita semua akan berkata, oh saya mau mengambil kehidupan, saya mau mengambil berkat. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkata, kita mau mengambil berkat, kita mau mengambil kehidupan, tidak akan terjadi begitu saja. Karena ada hal yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah kita melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan firman yang jauh. Firman Tuhan yang harus kita kerjakan bukan firman Tuhan yang kita nggak pernah tahu. Karena firman Tuhan di sini ayat yang ke-11 dikatakan begini, sebab perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tempatnya bukan di langit, tempatnya bukan di seberang laut, tempatnya dekat dengan kita yaitu di dalam mulut kita dan di dalam hati kita untuk kita lakukan. Ada berkat, ada kehidupan yang merupakan janji Tuhan buat setiap kehidupan kita. Ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan waktu kita memilih untuk menjadi pelaku firman Tuhan, maka akan ada pemulihan, akan ada berkat, akan ada panjang umur, akan ada semua janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang mana yang harus kita pilih untuk kita bisa lakukan? Firman Tuhan yang mana?
Firman Musa mengatakan kepada bangsa Israel di dalam ayat yang ke-16 dikatakan begini, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ada firman yang harus kita lakukan. Apa firman yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan di minggu ini adalah mengasihi Tuhan Allah kita. Mari katakan bersama, mengasihi Tuhan Allah kita. Kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 mengatakan begini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar lip service. Kita harus mengasihi Tuhan dikatakan dengan segenap hati. Apa arti mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Arti mengasihi Tuhan dengan segenap hati hari ini berbicara bahwa kita harus mengasihi Tuhan kita dengan seluruh kehidupan kita. Kepada siapa kita percaya? Kepada siapa kita menaruh rasa sayang kita, kepada siapa kita menaruh rasa hormat, rasa kepemilikan kita. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan seluruh kehidupan kita. Bukan separuh-separuh, bukan setengah-setengah, tapi Dia mau kita mengasihinya dengan seluruh kehidupan kita. Matius juga mencatat bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Hal ini berarti bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh pikiran, perasaan, serta keinginan kita. Apa yang hari-hari ini menguasai pikiran kita? Apa yang hari-hari ini sedang kita rasakan? Apa yang hari-hari ini sedang kita inginkan? Masihkah hal itu berpusat kepada Tuhan? Ataukah saat ini sudah mulai beralih, berpusat kepada diri sendiri? Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kalau kita masih nggak ngerti apakah saya mengasihi Tuhan, atau mungkin kita berkata, oh iya saya sih ngerasa saya mengasihi Tuhan. Mari kita deteksi dengan cara yang sederhana. Deteksilah dengan pertanyaan ini. Apakah hidupku hari ini, sekali lagi, apakah hidupku hari ini masih mengikuti apa yang Tuhan mau? Mari tanyakan dalam kehidupan kita, apakah hari ini saya masih mengikuti apa yang Tuhan mau? Apakah hari ini saya masih mengikuti apa yang Tuhan mau saya lakukan? Mari kita tanya juga dalam kehidupan kita, apakah hari ini saya masih mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan? Apakah hari ini saya masih mau mengubah kehidupan saya seperti apa yang Tuhan mau? Apakah hari ini saya masih mau mengambil keputusan, mengambil pilihan untuk melakukan semua hal yang menyenangkan hati Tuhan? Atau saat ini kita mungkin sudah beralih dari yang semuanya mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan, mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi di tengah segala tekanan, di tengah segala macam hal-hal yang membuat kita ada dalam posisi yang sulit, kita kemudian beralih untuk mengikuti apa yang kita mau, untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan kita, untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak kita sendiri, untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan daging kita.
Ini harus kita tanyakan dalam kehidupan kita. Benarkah saya hari ini masih hidup seperti apa yang Tuhan mau? Karena kalau kita berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, kita bicara tentang apa yang menjadi pimpinan Roh Kudus untuk kita berjalan maju seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita saat sekarang ini sudah tidak lagi mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, lebih pusing, lebih berpikir tentang bagaimana dengan hidupku hari ini, dan kita sudah mulai jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Wahyu pasal yang kedua mengatakan bahwa kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita harus kembali kepada kasih Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak jatuh terlalu dalam. Ada satu lagu yang selalu jadi favorit. Lagu itu bilang begini kan, karena hidup kita telah ditebus, maka apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan inginkan, asal Tuhan senang, semua kita relakan. Biar itu menjadi bagian dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan inginkan, aku lakukan. Aku mau lakukan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita hidup dalam apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita telah ditebus, Roh Kudus turun buat kehidupan kita, agar kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa sih firman yang akan membuat kita hidup dan menerima berkat Tuhan? Hidup dan memiliki kehidupan seperti apa yang Tuhan mau. Perintahnya yang kedua dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturan. Yang kedua dikatakan bahwa kita harus memilih untuk hidup berpegang pada perintah, ketetapan, dan aturan. Perintah menurut arti dikatakan bahwa perkataan yang bermaksud menyuruh untuk melakukan sesuatu. Sedangkan ketetapan itu bicara soal hal-hal atau keadaan yang tetap. Bicara tentang ketentuan dan kepastian. Sedangkan peraturan itu bicara tentang tatanan atau petunjuk, kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Jadi Bapak Ibu Saudara, perintah, ketetapan dan aturan ini adalah 3 hal yang berbeda, tetapi semuanya harus kita lakukan. Dan semua perintah, ketetapan dan peraturan Tuhan itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Sebagai raja dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kita perintah untuk kita lakukan. Tapi kadang-kadang kita sering lupa. Kita sangat, boleh saya kasih tanda apostrof di sini, sangat menikmati kata anugerah. Karena kita sangat menikmati kata itu, kita jadi abai dan kita gak ingat dengan perintah Tuhan. Padahal banyak perintah yang harus kita lakukan. Sebagai penguasa dalam kehidupan kita, Allah menetapkan kita untuk menjadi umat kesayangannya. Bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita juga sering tidak berpegang pada ketetapan ini. Dan bahkan gak sedikit yang melupakan panggilan kita. Beralih kepada kepentingan diri sendiri. Kita lupa kita adalah bangsa yang terpilih. Kita lupa kita adalah imamat yang rajani. Kita lupa ada Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Untuk menuntun kita, membawa kebenaran firman Tuhan. Untuk kita sampaikan kepada banyak orang. Dan kita beralih kepada kepentingan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa jauh lebih enak, bagaimana kita bisa menjadi jauh lebih kaya, dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara, sebagai pemilik dari segala sesuatu,
Allah memberikan petunjuk, kaidah dan ketentuan supaya apa yang diciptakan tidak menjadi kacau. Tapi lagi-lagi kita sering tidak mengindahkan peraturan-peraturan Tuhan. Kita bahkan lupa dengan peraturan-peraturannya. Kita sering kali gak mau ikut aturan-aturannya. Bagaimana kita, kalau boleh saya bilang begini, kenapa saya berani mengambil kesimpulan bahwa kita sering lupa dan kita sering gak mau mengikuti semua ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kenapa saya bisa berani mengambil kesimpulan tersebut? Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi orang yang sangat mudah melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh manusia. Manusia yang kelihatan aja kita masih bisa terabas aturan-aturannya. Masih bisa kita langgar semua aturan-aturannya. Apalagi kita menjadi orang-orang yang katanya kita ikut aturan Tuhan. Aturan Tuhan yang kita bilang gini, Allah yang gak kelihatan. Manusia yang kelihatan aja kita terabas aturannya. Bahkan dibilang begini, aturan ada untuk dilanggar katanya. Belum waktunya kita untuk bebas merdeka, kita sudah langgar semua protokol-protokol yang ada. Kita sudah langgar semua aturan-aturan yang ada. Gimana kita bisa bilang bahwa saya mengikuti aturan Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus kembali kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau pakai setiap hidup kita. Tuhan mau nyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Tuhan mau bawa kita untuk menjadi pasukan-pasukannya yang menyatakan kemuliaannya. Tapi kalau kita memilih hari ini untuk lebih mengikuti apa yang menjadi kehendak kita akan kehilangan banyak hal. Kita harus memilih untuk tetap ada dan hidup seperti apa yang Tuhan mau, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan tadi? Mengasihi Dia, kasih Dia dengan segenap hati kita, dan pegang perintah, ketetapan dan aturan-aturan. Maka kita akan memperoleh hidup. Di tengah segala yang terjadi dalam kehidupan kita, di tengah pandemi, di tengah krisis ekonomi, di tengah krisis sosial, bahkan mungkin kita akan masuk dalam new normal. Apapun itu, mungkin ada tekanan-tekanan yang besar dalam kehidupan kita, tapi ingatlah hari ini, apa yang Tuhan sedang perhadapkan dalam kehidupan kita. Pilih berkat, pilih kehidupan. Jangan pilih kematian, jangan pilih kutuk. Maka waktu kita memilih kehidupan, kita memilih mengasihi Dia, kita memilih hidup berpusat hanya kepada Tuhan, kita memilih apa yang menjadi kehendak-Nya, maka kita akan melihat Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, menyatakan kuasanya dan hidup kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Di tengah segala sesuatu yang terjadi, Tuhan akan tetap berkarya melalui kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Stay happy, stay safe, stay healthy. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan hari ini. Kami tahu di tengah pencurahan-Mu yang luar biasa terjadi, Roh Kudus dicurahkan buat kehidupan kami, akan menuntun setiap kehidupan kami melewati masa-masa yang kami katakan adalah masa-masa yang tidak baik secara manusia. Tapi kami yakin dan percaya justru di masa-masa ini Engkau akan membawa kami melewati setiap yang terjadi dalam kehidupan kami dan memberikan kemenangan demi kemenangan karena Tuhan yang menolong kehidupan kami. Kami hari ini mau memilih kehidupan. Kami hari ini mau memilih berkat. Kami mau memilih untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Dan kami mau memilih untuk tetap hidup
menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tetap memilih untuk kami tetap menjadi orang-orang yang taat, melakukan apa yang menjadi perintah, ketetapan dan aturan yang Tuhan sudah gariskan untuk kehidupan kami boleh lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin dan percaya sepanjang minggu ini Engkau tetap memberkati kehidupan kami, memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan kami kerjakan, dimanapun kami berada, Engkau menaungi kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya saat ini berkat Tuhan tercurah untuk kehidupan kami. Dan kami terima segala rahmat berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, indah dan intim dengan kuasa Roh Kudus yang menaungi kehidupan kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin.